Ya, sambil menanti kita coba ke Bapak Anwar. Assalamualaikum Pak Anwar Saadi. Tadi sudah bergabung nampaknya. Dan teman-teman, kami informasikan bahwa acara kita juga disiarkan secara live streaming di channel YouTube di Mas Islam TV. Makasih Mas Arif Setiawan atas feedback-nya. Suara saya terdengar cukup bagus ya? Ya. Baik, teman-teman, sambil menantikan narasumber kita, Bapak Anwar Saadi, saya ingin menyapa dulu KUA Lawang. Sepertinya ini dari Sumatera Selatan, ya. Ya, saya coba buka mute dulu sebentar. Saya akan sapa teman-teman sambil menanti narasumber kita. Berarti masih bagus jaringan kantor ya? Ya, Assalamualaikum. Ada Pak Zudi Rahmanto. Assalamualaikum Pak Zudi. Ya, salam warahmatullah. Gunung Dari Kidul. mana Pak Zudi? Gunung Kidul. Gunung Kidul, baik. Gunung Kidul Ya. sudah hadir. Terima kasih. Sudah ada Pak Anwar di tengah kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anwar. Ini kali ketiga dan ya, sehat Pak Anwar ya? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya ada. Siap. Alhamdulillah. Mohon izin saya mau ganti jaringan internet dulu sebentar ya. Mohon izin karena saya mencari yang lebih stabil. Mumpung acara kita belum mulai. Ya. Ini sudah banyak yang masuk ya? 357 dan terus bertambah Pak Anwar, luar biasa. Ini adalah sesi talk show Bimas Islam yang peminatnya paling banyak sepanjang episode talk show yang sudah kita lakukan sejak bulan Sya'ban yang lalu sebelum bulan puasa. Alhamdulillah. Baik, sudah jam 9.59. Saya rasa kita mulai saja. Bapak narasumber bagaimana, mohon izin? Coba absen dulu yang dari perwakilan luar negeri apa sudah masuk? Teman-teman yang mewakili dari luar negeri, mohon izin barangkali bisa memberikan isyarat reaction menggunakan raise hand, karena kami mendapatkan informasi bahwa pendaftar di Google Form kita ada yang dari Tokyo, kemudian ada juga dari Rumania dan sebagainya, barangkali juga membutuhkan informasi terkait layanan nikah di masa transisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Teman-teman yang dari luar negeri boleh memberikan feedback melalui kolom chat mungkin terlebih dahulu di chat box, biar nanti kita absen dan memastikan teman-teman juga bisa menyaksikan acara ini sebagaimana yang di dalam negeri. Kemudian teman-teman yang tidak berkesempatan untuk bergabung di Zoom juga nanti bisa bergabung di akun channel YouTube Bimas Islam TV. Sekali lagi teman yang di luar negeri barangkali bisa memberikan feedback di chat box, bisa di absen terlebih dahulu. Berkenan Bapak narasumber untuk memastikan teman-teman sudah join dengan kita. Baik, sambil menunggu sudah 390 peserta, luar biasa. Baik Pak Anwar, belum ada feedback dari teman-teman dari luar negeri. Barangkali nanti sambil berjalan kita pastikan teman-teman dari luar juga bisa bergabung. Dan kami ingin sampaikan kepada teman-teman, sekiranya pertanyaan Anda sudah diwakili oleh penanya sebelumnya, mohon untuk tidak mengulang pertanyaan, karena kita ingin memastikan pertanyaan sebanyak mungkin variasi pertanyaan bisa kita bahas pada kesempatan talk show hari ini ya. Jadi sekiranya teman-teman ingin bertanya namun pertanyaannya sudah diwakili oleh penanya sebelumnya,
mohon berkenan teman-teman semua untuk menurunkan kembali mode reaction yang muncul di layar. Sekali lagi yang ingin bertanya nanti, manfaatkanlah fitur raise hand. Di bagian bawah layar Anda ada menu reaction di sebelah kanan, atau kalau di handphone ada icon 3 titik di situ, gunakanlah mode clap atau menyentuh sebetulnya ya, tapi kita anggap saja itu adalah mengangkat tangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Bapak narasumber yang kami hormati, para peserta jamaah Zoomiyah Ditjen Bimas Islam. Alhamdulillah ini adalah kali pertama talk show kita selepas bulan suci Ramadan. Di bulan suci kemarin kita ada program obsesi, obrolan seputar masalah Islam. Dan selepas Ramadan, karena program kita dapat atensi yang cukup baik di tengah masyarakat, alhamdulillah insya Allah kita akan rutinkan kajian ini sehingga pelayanan Bimas Islam dapat terus berjalan di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan alhamdulillah pembicara kita yang luar biasa, barangkali kalau teman-teman sering mengikuti talk show Bimas Islam atau sering menyaksikan di akun YouTube, beliau adalah Bapak Anwar Saadi, Kasubdit Mutu, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi KUA, Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau akan menyampaikan paparan terlebih dahulu, kemudian kami akan mempersilakan teman-teman yang ingin berinteraksi dengan beliau, sekali lagi dengan memanfaatkan mode reaction di bagian bawah, ada menu clap di situ, gunakanlah tanda itu, icon itu untuk memberi isyarat bahwa Anda ingin bertanya. Hanya peserta yang kami berikan kesempatan untuk bertanya yang akan kami buka mode unmute-nya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, kami akan buka mode mute teman-teman. Sementara ini semuanya kami akan mute seluruh peserta demi ketertiban acara. Dan untuk menambah berkah acara kita, mari sama-sama kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami persilakan kepada Bapak narasumber untuk menyampaikan paparan sebelum nanti kita akan lanjut dengan diskusi. 429 peserta hari ini. Silakan Pak Anwar. Baik, terima kasih Mas Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman pemirsa Zoom meeting atau penonton YouTube Bimas Islam, khusus saudara moderator Mas Sigit, dan juga yang saya hormati Bapak Direktur Bina KUA ini hadir, ini menggunakan ruang beliau. Ya, oh, alhamdulillah. Beliau ya, dia juga hadir. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT setelah kita melewati bulan Ramadan, kita berada di bulan Syawal, tentu masih dalam suasana Idul Fitri. Kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bikhair. Selamat Idul Fitri kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan saat Idul Fitri ini dalam suasana hati yang bahagia, hati yang tenang dan damai, merayakan Idul Fitri meskipun di masa pandemi Corona COVID-19, kita selalu dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada tim Bimas Islam yang telah menyiapkan talkshow ini. Talkshow yang saya kira memang bertema sesuatu yang menarik dan ini luar biasa banyak peminatnya. Ada hampir 500 orang yang ikut di talkshow ini, termasuk yang nonton di channel YouTube Bimas Islam. Kami apresiasi.
Mudah-mudahan bincang-bincang kita bermanfaat buat kita semuanya. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, layanan nikah ini sebenarnya ada dua aspek yang perlu terpenuhi ya. Yang pertama dari sisi hukum positif. Ya. Jadi ada tinjauannya itu, ada tinjauan Islamic law teaching, hukum syariatnya, dan juga government. Jadi kalau kita bicara menikah di Indonesia itu khususnya yang beragama Islam itu ada dua kategori pendekatan orang disebut sah menikah. Yang pertama secara syariat Islam dia terpenuhi syarat dan rukun pernikahan. Syarat nikahnya misalnya dia itu sudah balik, sudah dewasa. Nanti dalam hukum positifnya minimal berusia 19 tahun. Rukunnya, misalnya rukunnya itu ada kedua calon pengantinnya, jelas jenis kelaminnya. Kalau pengantin laki-laki ya laki-laki. Ya. Perempuan ya dia perempuan. Makanya nanti ada pemeriksaan nikah. Itu tujuannya untuk memverifikasi dokumen yang tertulis, tercatat, lalu dikonfirmasikan kepada orang yang bersangkutan. Apakah Anda benar namanya Abdul Rahman? Iya benar Pak. Dilihat datanya. Jangan nanti kamu Abdul Rahman. Iya betul Pak. Nah, ternyata dia Siti Rahma, bukan Abdul Rahman. Jadi ini tidak bisa ditinggalkan. Pemeriksaan nikah ini tidak bisa ditinggalkan. Jadi secara rukunnya terpenuhi syaratnya, calon suaminya benar laki-laki, calon istrinya benar perempuan. Karena banyak orang yang menikah terekspos di media, ternyata dia sejenis. Ini kan berbahaya. Ya. Makanya ada yang mengusulkan, bagaimana kalau di kantor KUA itu ada ruang pemeriksaan fisik. Ya. Jadi setelah berkas dokumennya diperiksa, ada ruang pemeriksaan fisik. Ini benar nggak laki-laki? Ini benar nggak perempuan? Ya, tentu dengan petugas-petugas, kalau dia perempuan ya perempuan yang periksa, bukan penghulunya. Oh iya, ini saya lihat banyak petugas KUA nih Pak Anwar. Iya. Termasuk dapat teman-teman izin yang untuk memeriksa. Teman-teman PPN di luar negeri, ya, karena dia memeriksa kebenaran data calon pengantin. Jadi rukunnya terpenuhi kedua calon pengantin, wali nikahnya. Karena wali nikah ini juga ada yang bukan wali yang sebenarnya. Ini bisa berakibat nikahnya tidak sah secara syariat. Misalnya ada layanan nikah online, datanya online, kemudian walinya disiapkan oleh agen itu. Jadi tidak bisa. Luar biasa ya. Wali nikah itu tidak bisa disiapkan atau sewa di jalan ketemu orang, kamu mau nggak jadi wali? Nah, ini tidak bisa. Ini yang bisa memastikan itu siapa? Ya petugas pencatat nikah. Kemudian ada ijab qabul. Ijab qabul itu kalau dalam literatur fikih itu ijab qabul itu terjadi antara wali dan mempelai laki-laki. Itu dalam satu majelis ya. Dalam data fikih itu fi majlisin wahidin. Satu majelis. Bagaimana Pak kalau beda majelis? Yang satu di Amerika, satu di Jakarta di Indonesia. Dengan menggunakan media Zoom seperti ini. Nah, itu tentu bukan, meskipun bisa dibuktikan secara ilmiah itu benar orangnya, tapi dia tidak di majlisin wahidin, dalam satu majelis. Itu yang terkait nikah online yang kemarin sempat ada pertanyaan itu ya Pak Anwar ya? Ya betul. Iya, telekonferensi, nikah telekonferensi. Ya.
kita di Kementerian Agama tidak membuka layanan nikah online seperti itu. Yang kedua dari sisi hukum positif, ya, di peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75. Jadi para pihak yang berakad nikah itu ada wali nikah, kedua pasangan suami istri, para saksi, kemudian juga ada petugas pencatat nikah. Itu sesaat setelah nikah mereka menandatangani akta nikah. Jadi sesaat itu ya setelah selesai ijab kabul. Segera setelah. Iya, sesaat setelah nikah tanda tangan. Artinya secara hukum positif tidak bisa terpenuhi kalau orang nikah tadi long distance tadi jarak jauh dengan menggunakan teknologi IT tadi. Itu dari sisi syariat. Kemudian dari sisi undang-undang harus terpenuhi persyaratannya. Misalnya ada pengantar dari lurah atau kepala desa, ada dia punya KTP, karena layanan nikah kita sekarang sudah terintegrasi dengan data kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan mengakses nomor induk kependudukan, kita sudah bisa menarik data dari calon pengantin, dari mulai nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, status perkawinannya, terbaca semuanya. Jadi kalau sudah pernah menikah, dia mau menikah lagi ketahuan. Begitu dipalidasi NIK-nya, ternyata satunya sudah menikah. Dan itu online ya Pak Anwar ya, berarti dia menikah di KUA manapun datanya terbaca ya? Masih berstatus suami orang misalnya begitu. Ya, oleh karena itu pada stakeholder kita, teman-teman KUA di seluruh Indonesia, kita telah mewajibkan menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen nikah supaya semua yang menikah itu bisa terregistrasi dengan baik. Jadi dia kemanapun bisa dicek apakah yang bersangkutan menikah tercatat ataupun tidak. Dan ini bisa melawan praktek pemalsuan buku nikah. Karena di buku nikah kita itu begitu diketik nomor akta nikahnya, dia bisa muncul data-datanya. Apalagi di buku nikahnya diberi kode QR, termasuk di kartu nikah ada kode QR. Itu bisa memvalidasi, memverifikasi kebenaran data yang bersangkutan, apakah nikahnya tercatat atau tidak. Ini memberikan rasa aman. Termasuk juga memberikan keamanan buat ibu-ibu. Ya. Jadi kalau suaminya coba-coba menikah lagi, datang ke KUA, divalidasi nikahnya, muncul statusnya. Ya. Masih berstatus suami orang ya. Iya. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku bujangan sekarang ya Pak Anwar ya. Iya. Ini termasuk memberikan perlindungan kepada kaum perempuan. Ya. Supaya suaminya nggak mudah menikah. Iya, betul. Jadi dari sisi syariat terpenuhi, dari sisi hukum positif, perundang-undangan Indonesia juga terpenuhi. Itulah pernikahan yang dilakukan di kantor urusan agama kecamatan di seluruh Indonesia. Termasuk juga ada pegawai pencatat nikah di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Jadi meskipun belum semua kantor perwakilan mengangkat PPN, nanti mungkin kita akan dorong semua kantor perwakilan Indonesia di luar negeri memberikan layanan pencatatan nikah. Ada PPN di luar negeri. Karena ada regulasinya, ada keputusan bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri, itu nomornya nomor 589 tahun 99. Itu isinya itu adalah petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi WNI di luar negeri. Supaya kenapa? Supaya negara hadir. Dimanapun warganya berada, dia memiliki hak untuk dicatat pernikahannya oleh negara. Jadi luar biasa layanan nikah kita ini bisa diakses bukan hanya di Indonesia, tapi WNI yang berada di luar negeri pun berhak mendapatkan pelayanan dari negara. Demikian saya kira introduksi pengantar diskusi kita di dalam forum ini. Mudah-mudahan bisa
menjadi awal untuk bahan diskusi kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar yang sudah membuka diskusi kita pada pagi hari ini. Teman-teman semua, saya melihat di sini banyak peserta, bahkan sampai 500 peserta, luar biasa. Bayangkan Pak Anwar, kita sedang berbicara di sebuah forum di auditorium dengan jumlah peserta 500 orang. Saya ingin memberikan kesempatan lebih dahulu kepada calon-calon pengantin terlebih dahulu. Jadi teman-teman yang bertugas di KUA, saya lihat ada beberapa. Kita berikan kesempatan kepada para catin ya yang ingin berkonsultasi kepada Kasubdit Mutu Sarana Prasarana dan Sistem Informasi KUA Kementerian Agama Bapak Anwar Saadi. Teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan untuk mengangkat atau memanfaatkan mode raise hand yang ada di bagian bawah layar teman-teman. Saya akan membuka peserta terpilih yang barangkali kami prioritaskan terlebih dahulu untuk bertanya. Yang pertama ada Mbak Ani Humairah. Ya, Mbak Ani Humairah. Saya sudah buka unmute-nya, mohon di-accept ya. Ya, silakan Mbak Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Mbak Ani? Saya dari Bengkulu. Dari Bengkulu ya. Silakan langsung ya. Ya, Pak Anwar, saya ingin bertanya sekaligus meminta solusi ya Pak atas kesulitannya saya melangsungkan pernikahan. Kasusnya seperti ini. Bulan Mei kemarin saya sudah mendaftar di KUA tempat saya. Kemudian KUA itu tidak mau atau tidak bisa mengijab kabulkan saya dikarenakan calon laki-laki saya itu calon pengantin laki-lakinya berasal dari luar provinsi, yaitu di Medan. Nah, kalaupun memang ingin menekat, ingin melaksanakan pernikahan, calon laki-lakinya itu disuruh datang ke sini 2 minggu sebelum hari H, atau isolasi mandiri dulu ke sini selama 2 minggu. Jika tidak mau, maka KUA tidak mau mengijab kabulkannya, Pak. Nah, itu bagaimana ya Pak? Apakah pengantin yang tempat tinggalnya itu berbeda atau berbeda provinsi, apakah tidak dikecualikan atau ada syarat-syarat yang harus dibawa agar masih bisa melangsungkan pernikahan di sini, Pak? Terima kasih. Ya. Mbak Ani, rencana nikah kapan? Kemarin itu tanggal 13 Juni. Nah, karena KUA tidak menyanggupi, maka kami mengundur sampai tidak ada isolasi dan bandara itu sudah membolehkan orang yang dari luar provinsi boleh masuk ke sini. Gitu. Ya, baik. Oke, cukup jelas. Mbak Ani, terima kasih ya atas pertanyaannya. Pak Anwar, ini lagi-lagi pertanyaan dari calon pengantin yang lintas kota, lintas provinsi, dan terkendala di transportasi karena ada pembatasan sosial. Silakan Pak Anwar untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ani Humairah. Baik, saya kira Mbak Ani Humairah ya. Kebijakan layanan KUA itu saya kira menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah di saat pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau memang ada pembatasan sosial berskala besar, tidak boleh ada orang dari luar provinsi masuk ke wilayah itu, ya KUA juga mengikuti kebijakan itu. Jadi kebijakan layanan KUA itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa mengikuti kebijakan pemerintah daerah. Tentu dalam hal ini ya Mbak Ami ya harus bersabar sampai selesai masa itu ya. Ya, jangan nekat nanti nikah online saja lah. Jangan ya. Ya, karena kita mengikuti ya tren kebijakan pemerintah daerah. Jadi selama masih ada kebijakan itu berlaku, ya kita tunggu sampai selesai. Kecuali memang di dalam satu wilayah ya. Ini persoalannya bukan di KUA, tapi di kebijakan pemerintah daerah yang tidak membolehkan warga lain masuk ke wilayahnya. Saya kira itu ya, Mbak ya. Ya mohon. Sementara itu, ya.
kebijakan KUA itu tunduk pada peraturan pemerintah daerah masing-masing ya Pak Anwar ya? Ya, betul. Mengikuti kebijakan pemerintah setempat. Mengikuti ya. Baik. Betul. Begitu Mbak Ani ya jawaban dari pertanyaannya. Jadi memang KUA itu juga dia harus tunduk kepada peraturan dari pemerintah daerah setempat. Begitu nanti pemerintah daerah sudah membuka kembali pembatasan sosial, berarti KUA juga sudah bisa melakukan pelayanan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan di daerah masing-masing. Berikutnya saya ingin beri kesempatan kepada Mas Isra. Mas Isra, Assalamualaikum. Ya, saya sudah buka mode. Ya, silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya, ya saya belum menikah ya. Ya. Masih mahasiswa. Ya. Saya kan dalam perantauan. Saya aslinya di Sulawesi, sekarang di Medan, di Sumatera Utara. Nah, kalau misalnya sekarang tinggal di Medan ya? Iya. Ya. Aslinya di Sulawesi. Baik. Nah, jika nanti saya ingin menikah, misalnya menikah di sini di Medan, apakah saya harus mengurus surat-surat ke Sulawesi dari pengantar KUA di sana, atau bisa diwakili sama keluarga di sana untuk mengurus surat-surat itu? Ya. Mungkin saya, terima kasih. Baik, silakan Pak Anwar langsung. Beliau ini sebetulnya lahirnya di Sulawesi. Barangkali KTP juga masih Sulawesi ya, masih Sulawesi? Iya, masih KTP Sulawesi. KTP Sulawesi, tapi sekarang tinggal di Medan ya? Iya. Ya, silakan Ya. Pak Anwar. Mas Isra ya, Isra Mi'raj ya. Ya, betul. Ya, Mas Isra, lalu untuk mengurus administrasi kelengkapan menikah itu boleh diurus oleh keluarga, sudah masalah. Jadi tetap ini menggunakan basicnya KTP yang bersangkutan. Jadi kalau Mas Isra itu warga dari Sulawesi, ya, KTP-nya pun di Sulawesi, maka mengurus nikah, pengantar nikahnya dari kelurahan domisilinya Mas Isra, lalu kemudian ke KUA, dan kemudian dibawa ke Medan surat-surat itu. Untuk itu bisa diwakili. Tapi kalau untuk pemeriksaan calon pengantin, itu tidak bisa diwakili. Karena penghulu harus tahu mana orangnya nih, Mas Isra nih, sosoknya mana. Mana istrinya. Jadi harus dilihat, diperiksa. Jadi seperti itu Mas Isra ya. Tetap pengantin dari Sulawesi, bisa diurus oleh keluarga, nanti disampaikan untuk ke Medan. Mas Isra rencana nikah di Sulawesi atau di Medan? Rencana di sini aja kayak di Medan. Di Medan. Oh, nikahnya di Medan ya nih Pak Anwar, Mbak Mas Isra ini ya. Ya, baik. Cukup menjawab ya Mas Isra ya? Ya. Baik, terima kasih. Kalau begitu kami lanjutkan berikutnya kepada ini ada peserta atas nama Bagus Mega Purnama. Assalamualaikum Mas Bagus. Ya, saya buka tombol. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya mau bertanya ini soal terkait, saya kan sebenarnya udah daftar nikah untuk bulan Agustus, tepatnya hari Sabtu, Pak. Itu yang saya mau tanyakan, apakah kalau hari Sabtu kan berarti nikahnya di rumah ya Pak ya, akadnya ya. Apakah kita, apa saja sih yang harus kita siapkan untuk dalam kondisi yang saat ini Pak? Ya. Baik, terima kasih Mas Bagus. Pak Anwar, ini ya, Mas Bagus nikahnya di rumah hari Sabtu. Di masa pandemi seperti saat ini, kira-kira ada langkah-langkah khusus yang harus diperhatikan tidak oleh calon pengantin? Demikian, silakan. Ya, nah, baik, Mas Bagus ya. Untuk menikah di rumah, itu sebenarnya setelah masa darurat COVID-19 sampai 29 Mei kemarin, ya, itu bisa saja dilaksanakan di rumah. Kan tapi tetap memberlakukan protokol kesehatan. Ya. Jadi petugas KUA-nya
tentu menggunakan APD ya, memakai masker, jadi semua yang hadir memakai masker. Kemudian sediakan untuk alat cuci tangannya ya. Kemudian terbatas yang hadir di situ. Itu maksimal kalau di kebijakan mengamalkan maksimal 10 orang. Jadi jangan ada terlalu berkerumun ya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jangan terlalu banyak orang berkerumun. Kalau bisa di nikahnya kalau rumah tuh ya di depan rumahnya agak terbuka terlebih bagus. Ya. Jadi jangan jangan di ruangan yang sempit kecil begitu ya. Orang berdesakan kemudian pada waktu akad nikah. Betul, apalagi nanti tidak ada ventilasinya segala macam, itu juga bisa berpotensi menularkan penyakit. Jadi kalau di rumah ya resikonya itu semuanya harus pakai APD, ya, maskernya ya. Yang berijab kabul di dan kita dianjurkan memakai sarung tangan ya dan seterusnya. Ya tetap dibatasi oleh jumlah orang yang datang di situ. Nah, kalau nggak diterapkan protokol itu KUA sebenarnya berhak menolak. Saya nggak mau hadir karena di situ tidak ada penerapan protokol kesehatan. Ini ya. Jadi KUA berhak menolak melayani pencatatan nikah di rumah calon pengantin yang nampaknya tidak memenuhi syarat untuk menjalankan prosedur pencegahan COVID-19 begitu ya Pak Anwar ya? Betul. Ini seiring dengan kebijakan pemerintah, pusat maupun daerah. Jadi kita tidak akan menabrak ataupun bertentangan dengan kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Kita mendukung. Ya. Berarti udah siap-siap nyiapin pernikahan, udah masak, ternyata prosedur pencegahan COVID-19-nya tidak dipenuhi. KUA-nya kemudian, saya tidak bisa hadir karena ini menyalahi prosedur keamanan ya, standar kesehatan. Baik. Jadi intinya Catin yang akan melaksanakan pernikahan di rumah harus memperhatikan langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang sebetulnya sih kita semua juga sudah cukup tahu lah ya prosedur-prosedurnya. Perlu juga mungkin menyiapkan hand sanitizer ya, Pak Anwar ya, di sekitar area menikah. Ya. Prinsipnya semua prosedur pencegahan persebaran COVID-19 itu dipenuhi ya. Baik, terima kasih. Tadi Mas Bagus Mega Purnama, mudah-mudahan pernikahannya dilancarkan ya. Amin. Allahumma amin. Berikutnya saya ingin berikan kesempatan kepada di sini ada Mbak Nidia dan ada juga Mas Emaha Zainul. Saya coba ke Mbak Nidia terlebih dahulu ya. Kita lihat di daftar serta sebentar Mbak Nidia. Ya, Nidia Qonitatullah Al-Jaba. Ini kalau dilihat dari namanya nampaknya bukan petugas KUA ya, karena namanya agak kekinian. Mbak Nidia, Assalamualaikum. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, Waalaikumsalam. Sebentar kepada teman-teman yang ingin bertanya, mohon mode kameranya dinyalakan, fitur kameranya, karena saya ingin memastikan memberi kesempatan kepada calon-calon pengantin terlebih dahulu. Tentu saja saya melihat kira-kira ini calon pengantin atau petugas KUA gitu ya. Baik, Mbak Nadia, kami persilakan. Assalamualaikum. Ya, saya ingin menanyakan tentang sistem taukil, tentang perwakilan calon mempelai pria. Ya, jadi kan saya ini akan menikah dengan warga negara asing. Nah, kebetulan kan penerbangan internasional masih ditutup entah sampai kapan. Apakah bisa memakai sistem taukil ini? Apakah jika menikah dengan WNA, apakah bisa memakai sistem taukil? Dan siapa yang bisa menjadi wakil? Apakah harus saudaranya atau orang yang ditunjuk saja yang dibeli perwakilan? Dan apa saja dokumen yang perlu disiapkan? Itu saja. Mbak Nidia, calon suaminya tinggal di mana? Di Arab Saudi. Di Arab Saudi, baik. Dan tidak bisa kembali ke tanah air dalam waktu dekat karena ada pembatasan jadwal penerbangan internasional ya? Iya, betul. Ya, baik. Kami persilakan Pak Anwar untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Nidia. Ya, terima kasih. Taukil wali bagi calon pengantin yang ada di luar negeri. Ini adalah solusi
dalam syariat Islam maupun dalam administrasi pernikahan di Indonesia. Jadi orang yang terpisah jarak secara fisik tidak bisa hadir ke tempat mempelai perempuan, itu bisa menggunakan media wakil wali bil kitabah. Jadi berwakil wali dengan surat. Siapa yang bisa berwakil wali, tentu wali kepada orang lain untuk menikahkan. Nah, ini yang berwakil adalah calon suaminya ya. Iya, betul. Jadi calon suaminya tidak bisa hadir, berarti dia berwakil menunjuk seseorang yang dipercaya, ya. Saya katakan sekali lagi, seseorang yang dipercaya untuk mewakilkan dirinya mengucapkan qabul. Karena beda. Jadi posisi ucapan sigot qabulnya orang yang mewakilkan itu beda dengan pengantinnya langsung. Kalau pengantinnya langsung itu kan saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian tunai. Itu kalau pengantinnya langsung. Tapi kalau dia mewakili pihak Catin Pri yang tidak hadir, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan untuk si Fulan. Jadi kalau tidak ada untuknya, itu yang jadi suami dia nanti. Oh iya. Saya nikahkan kepada saudara langsung ya, saya terima saja. Iya. Makanya tadi yang ditunjuk mewakilkan calon suami itu adalah orang yang dipercaya, kenal, ya. Kemudian bagaimana prosedurnya? Prosedurnya yang bersangkutan kalau tinggal di luar negeri, ya. Kalau dia WNI, tentu dia datang ke kedutaan. Ya. Bagian layanan konsuler atau konsuleran, dia berikrar wali, menunjuk siapa, lalu suratnya diketahui oleh teman-teman di kantor perwakilan. Sama dengan kalau misalnya ada orang Surabaya berwakil kepada orang yang ada di Jakarta, dia membuat surat wakil walinya atau tadi muwakal untuk calon suami diketahui oleh KUA di tempat kediaman dia ada. Jadi kalau WNA juga sama, Pak? Nah, kalau WNA, dia lembaga yang berwenang di sana apa? Ya. Kalau di sini kan KUA. Kalau di Saudi apa Mahkamah Syariah apa? Jadi kantor yang punya tugas kewenangan ya, untuk otoritas masalah pernikahan ya. Betul. Oh iya. Ya. Mbak Nidia calonnya WNI WNA? WNA. WNA, oke. Jadi penduduk Arab Saudi ya, berkebangsaan Arab Saudi. Enggak, kebangsaannya ya dulu, kan cuma tinggal di sana. Oh, bagaimana Pak Anwar itu? Kalau dia warganya apa kira-kira? Kebangsaan warga negara Yaman. Tinggalnya di Saudi. Kalau Yaman berarti dia harus mendapat legalisasinya dari perwakilan negara yang bersangkutan. Oh iya. Negara Yaman ya. Itu, Mbak. Jadi dia bisa ke kedutaan Yaman yang ada di Arab Saudi nggak Pak Anwar? Apa harus pulang ke yang di sana, yang di Saudi, yang di Saudi saja. Ya. Yang di Saudi ya Pak. Iya betul. Setelah itu surat-suratnya baru diurus ke kedutaan Indonesia yang ada di Arab Saudi ya Pak? Setelah dia persyaratan administratifnya tetap berlaku. Jadi kalau orang Yaman menikah di Indonesia itu harus ada izin kedutaan Yaman yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia. Ya. Baik. Ya. Gimana Mbak Nidia? Terjawab ya? Ya, terjawab. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Mbak Nidia Qonitatullah. Nah, ini sudah pasti bukan orang KUA. Baik, berikutnya saya ingin beri kesempatan kepada Mas MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas MH, silakan. Halo, assalamualaikum. Salam. Silakan, Mas. Iya, ini saya mungkin bertanyanya agak sedikit berbeda ya. Apakah ada biaya yang perlu kami siapkan ketika akan menikah? Dan mungkin bisa diceritakan biayanya berapa dan lain-lain. Baik. Itu saja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas MH. Silakan Pak Anwar. Ya, biaya nikah
di KUA itu ada dua. Kalau dia nikahnya di kantor, ya pada hari kerja, ya itu 0 rupiah. Jadi 0 rupiah. Tapi kalau nikahnya di luar kantor, ya diajak ke rumah atau di hotel atau di mana, itu PNBP-nya 600.000 rupiah. Jadi bayar PNBP 600.000 rupiah. Ya, itu datang ke KUA, itu di input kode billingnya untuk ke bank, bayar langsung ke bank. Nanti di sana langsung ditujukan ke rekening kas negara. Siap. Berarti bukan membayar di KUA ya, Pak Anwar ya? Bukan. Membayarnya itu di bank ya, dengan membawa semacam kode billing untuk pembayaran kode billing dari KUA. Dari KUA. Ya, betul. Ya. Begitu saja, Mas MH jawabannya ya? Ya, sangat jelas sekali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas MH. Pertanyaannya sudah terjawab tadi terkait dengan biaya nikah. Jadi langsung diurus pernikahannya ke KUA tanpa melalui pihak ketiga supaya bisa memanfaatkan fasilitas 0 rupiah apabila menikah di KUA atau 600.000 rupiah jika menikahnya di luar KUA atau di luar jam kerja. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan kepada di sini ada Mbak Nindya Khairun Nisa. Assalamualaikum Mbak Nindya. Halo Mbak Nindya, Assalamualaikum. Sudah kami buka mode unmute-nya. Mas MH boleh ditutup kembali ya? Ya, silakan Mbak Nindya. Ya, selamat pagi Pak. Ya, pagi. Pagi. Jadi saya mau nikah di bulan depan, tanggal 4 Juni, ya kan? 4 Juni atau Juli? Juni, Pak, Juni. Juli, salah. Juli ya. Iya, kelamaan WFH nih kayaknya ya. Iya, kelamaan WFH. Udah lupa tanggalnya. Sampai lupa tanggal. Iya, kemarin kan saya sempat baca. Lanjut. Kemarin saya sempat baca bakal ada aturan turunan dari SE Dirjen ya, Pak ya? Tentang teknis nikah. Iya. Saya mau tanya apakah kalau misalnya di 4 Juli itu kami boleh nikah di luar rumah seperti ballroom hotel tapi dengan jumlah peserta yang terbatas lah. Kalau misalnya boleh itu syaratnya apa dan maksimal berapa orang yang datang. Kayak gitu sih Pak, ketentuannya gimana? Rencana Mbak Nindya mau nikah di hotel ya? Sebenarnya kayak rumah makan sih Pak, di rumah makan gitu ya. Oh iya, pokoknya di gedung pertemuan lah istilahnya ya. Iya, betul ya. Gimana Pak Anwar, apakah sudah diizinkan untuk hal semacam itu atau bagaimana? Mohon arahan barangkali dari Pak Anwar. Silakan. Iya, itu kita juga ikut kebijakan pemerintah setempat ya. Kalau di Jakarta kan sudah ada rincian tuh ya. Perpanjangan PSBB-nya kalau mau di hotel misalnya itu kapasitasnya separuh dari kapasitas ruangan. Jadi kita ikut itu aja Mbak. Jadi gitu ya Pak ya? KUA itu mengikuti kebijakan pemerintah setempat. Ya. Oke, iya. Jadi KUA tidak membuat kebijakan membatasi di hotel berapa, itu ikut kebijakan pemerintah setempat. Yang penting kita ikut kebijakan dari pemerintah Pak Anies gitu ya Pak ya? Gimana kapasitasnya dan lain-lain. Iya, betul. Untuk biaya tetap sama berarti? Mbak Nindya berarti di Jakarta ya? Saya kira begitu juga. Iya, di Jakarta, Pak. Betul. Ya. Di Jakarta. Ya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Terkait biaya apakah sama tadi, Pak? Iya, sama ya. Tadi ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Nindya terkait biaya, apakah sama dengan nikah di rumah? Iya, kalau nikahnya di luar kantor, mau di hotel, mau di mungkin di rumah, itu PNBP-nya 600.000 rupiah. 600.000 rupiah. Tidak ada perbedaan. Oke. Terkait peraturannya kira-kira keluar kapan ya, Pak? Kan bakal ada teknisnya tuh ya. Yang gimana? Bakal ada peraturan teknisnya ya, Pak ya? Iya, dari SM pokoknya setelah. Iya, saya kira akan sejalan. Akan sejalan ya, Pak ya? Iya, jadi peraturan kita sejalan, saya kira, mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat. Tetap, kalau di saat akadika, itu tidak boleh terlalu banyak orang berkerumun, dibatasi 10 orang. Oke. Jadi kalau ruangannya
30 orang, kalau ketentuan Pemdanya kan diisi separuh 15 orang. Seperti itu, Mbak. Oh, oke. Oke, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Oke. Sama-sama. Ya, Mbak Nidia, thank you ya. Ya. Baik, berikutnya kami akan berikan kesempatan kepada Mas Rahmat Febri ya. Di sini ada sudah mengangkat tangan beliau. Jadi prinsipnya KUA itu tunduk kepada peraturan pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya di hotel ada pembatasan jumlah tamu misalnya, KUA juga akan sejalan dengan kebijakan yang ada di pemerintah daerah masing-masing. Begitu tadi untuk menjawab pertanyaan Mbak Nidia terkait dengan rencananya untuk menikah di gedung pertemuan. Baik, Assalamualaikum Mas Rahmat Febri. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rahmat. Ya. Ya, selamat pagi Pak Anwar, Pak Sigit. Ya, selamat pagi Mas Rahmat. Pagi. Ya, saya mau menanyakan Pak. Saya kan nikah di tanggal 20 Juni ini. 20 Juni? Ya, berkas saya sama calon sudah lengkap dan sudah masuk di KUA Tanjung Priuk. Oke. Nah, kemarin kita daftarnya untuk tempatnya itu sendiri di Masjid Ramli. Nah, namun kan karena kebijakan dari masjidnya sendiri baru buka di bulan Juli, jadi kita berubah rencana nih Pak. Terkait kan wawancara Pak Anies kemarin kan, interview Pak Anies kemarin katanya PSBB udah di masa transisi. Jadi kita rencana mau pindah ke masjid yang di daerah Kelapa Gading. Rencana kita mau pindah juga dong ke KUA Kelapa Gading. Nah, apakah udah boleh? KUA ya? Iya, apakah masih bisa Pak untuk ngejar tanggal 20 Juni ini? Dan dari pihak dari pihak Masjid Kelapa Gadingnya sendiri pun udah membolehkan. Namun kita kemarin ke KUA Kelapa Gading masih belum mengiyakan. Ya. Begitu. Jadi pertama Mas Rahmat ini daftar di KUA Tanjung Priuk ya? Iya, udah bayar juga Pak. Sudah bayar, kemudian rencana nikah tanggal 20 Juni, tetapi ingin berencana pindah ke KUA Kelapa Gading. Karena belum memungkinkan di Tanjung Priuk, mengingat tadi masjidnya belum available lah istilahnya untuk dipakai untuk nikah ya. Betul. Ya. Yang di Kelapa Gading masjidnya sudah oke, tapi belum ada kepastian dari KUA-nya justru. Iya, betul. Ya, bagaimana Pak Anwar? Silakan. Oke. Dari sisi KUA, Mas Rahmat, ya. Ya, dari sisi KUA saya kira tidak ada masalah. Jadi orang mau menikah tanggal 20 Juni karena sesuatu dan lain hal, dia kemudian pindah ke KUA lain, itu bisa saja. Jadi nggak ada masalah. Sampaikan saja ke KUA yang bersangkutan. Nggak ada masalah. Ya, Mas Rahmat ya. Pak, saya nikahnya pindah ke KUA lain. Ajukan saja. Nanti semua berkasnya dicabut dari KUA itu, dipindah, didaftarkan ulang di KUA yang dituju. Tentu bukti bayarnya dibawa berarti Pak Anwar ya? Ya, bukti bayarnya juga dibawa. Nanti KUA-nya membuat berita acara bahwa yang bersangkutan pindah nikah. Biar nanti alokasi penerimaannya berubah dari KUA Tanjung Priuk menjadi penerimaan KUA Kelapa Gading. Oke. Ya. Berarti sudah bisa di masjid ya Pak, dari KUA sendiri? Sudah bisa melaksanakan nikah di masjid? Ya, kalau bisa atau tidak di masjid, itu bukan KUA yang atur. Oke. Jadi gubernurnya boleh nggak? Ya, Mas Rahmat ya. Jadi kalau KUA pindah nikahnya boleh saja. Tapi kalau di masjid itu bukan KUA yang jawab. Ya. Tapi pemerintah DKI. Ya, gitu Mas ya. Ya, di sini kan masjidnya udah memperbolehkan nih Pak, berarti KUA ngikut aja ya? Ya, Mas Rahmat ya. Ya, jadi yang terkait dengan masjid tadi itu tergantung apakah pemerintah daerahnya membolehkan nikah di gedung di masjid atau tidak, seperti tadi disampaikan Pak Anwar. Jadi itu bukan ranahnya KUA, tetapi KUA akan tetap melayani pernikahan baik di dalam ataupun di luar KUA selama aturan dari pemerintah daerahnya memungkinkan untuk itu. Begitu ya Pak Anwar ya? Ya, betul. Saya kira begitu.
Ya, baik. Begitu ya Mas Febri, jadi bisa Mas Febri nanti pindah ke KUA Kelapa Gading untuk acara nikahnya. Oke. Nanti tinggal diurus saja ke KUA yang di Tanjung Priok, dicabut nanti berkasnya di sana. Oke, makasih Pak. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Ya, mudah-mudahan lancar nikahnya ya. Kita akan berikan kesempatan kepada Mbak Rini Ardia. Assalamualaikum Mbak Rini. Banyak sekali penanya hari ini ya, dan peserta masih bertahan di angka 500. Ini di waiting list kita masih ada sebentar lagi yang sebagian keluar, sebagian masuk. Mbak Rini, ya kami persilakan. Assalamualaikum. Pak Sigit, terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum untuk Ya. Pak Anwar juga. Saya dari Ankara, Turki. Ya. Oh, dari Turki. Oh. Saya sekarang di Ankara, Turki. Ada rencana mau menikah awal Agustus. Nah, ini saya sudah proses N1 di KUA Kebayoran Lama, dan prosesnya nih saya mau memakai wali hakim karena ayah saya kan sudah almarhum dan saya tidak punya saudara laki-laki, dan paman saya itu ada di Nganjuk, Jawa Timur. Jadi kita karena penerbangan internasional nggak ada, jadi kita ya akan di Ankara, Turki dengan wali hakim. Nah, ini untuk mengurus wali hakim prosesnya itu ke KBRI Ankara, tapi apakah ada syarat-syarat lagi gitu? Dan saya juga mau nanya tentang misalnya kalau misalnya kita mengikuti pernikahan di pemerintah Turki, kan kita nanti dapat buku nikah Turki. Dan kalau misalnya kita mau nge-apply buku nikah di Indonesia, itu perbedaannya apa gitu? Apa cukup dari pemerintah Turki aja atau dari pemerintah Indonesia juga perlu buku nikah gitu? Ya. Mbak ini calon suaminya WNA atau WNI? WNA Turki. Orang Turki ya? Iya. Baik. Nah, mengenai buku nikah dan wali hakim. Ya. Jadi ada dua pertanyaan ya, satu tentang terkait dengan wali hakim karena menikahnya di sana. Kemudian yang kedua buku nikahnya, kalau dapat buku nikah versi Turki, apa dapat juga versi Indonesia atau bisa dikonversi atau bagaimana? Perbedaannya apa gitu? Ya, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih nih. Pertanyaannya juga banyak yang memerlukan pertanyaan seperti ini, saya kira ya jawabannya. Untuk Mbak Rini Ardia yang ada di Ankara di Turki. Tadi saya dengar masih ada paman di Nganjuk ya. Jadi kalau masih ada paman itu masih bisa jadi wali, belum pindah ke wali hakim. Gimana caranya? Caranya pamannya itu berkirim surat taukil wali bil kitab ya. Menulis wakil wali dengan surat, diketahui KUA tempat pamannya berdomisili. Iya. Jadi sebenarnya masih ada walinya itu, Mbak. Kalau masih ada, itu paman dari ayah ya. Paman dari ayah. Tapi paman saya pernah baca dan konsultasi. Kalau misalnya paman dari ayah lokasinya cukup jauh, jadi bisa beralih ke wali hakim saja gitu. Ya, kalau masih bisa dihubungi, ya masih ada kontak, itu masih tolong agak dihubungi. Kecuali misalnya kalau kontak susah dihubungi, ya, itu bisa beralih ke wali hakim. Jadi upayakan dulu kalau bisa dikontak pamannya berwakil wali kepada petugas di Ankara. Nanti menikahnya ada pilihan, bisa di kantor perwakilan Indonesia di Ankara atau di pemerintah Turki yang catat. Ya. Kalau pemerintah Turki sudah memberikan buku nikah atau sertifikat nikah, itu nanti kalau pulang ke Indonesia, sebelum pulang lapor dulu ke perwakilan Indonesia luar negeri bahwa itu sertifikat nikahnya, lalu pulang ke Indonesia cukup didaftarkan di KUA tempat tinggalnya. Oh, jadi tinggal daftar ulang aja ya Pak dari buku nikah yang pemerintah Turki. Jadi bahasa administrasinya mendaftarkan bukti perkawinan yang dilakukan di luar negeri. Oh, jadi tinggal bukti dari buku nikah pemerintah Turki. Ya, nanti KUA memberikan surat keterangan
bahwa bukti pernikahan dari Turki ini telah didaftar di KUA yang bersangkutan. Oh iya deh. Ya, Seperti itu Mbak. makasih. Jadi Pak. nggak perlu 2 buku nikah ya, cukup satu nggak saja. perlu buku. Ya. Jadi Ya. dari Yang penggiat versi Turki Turki cukup atau versi nanti. Indonesia begitu Pak Anwar ya? Ya. Iya. Ya, Tergantung seperti itu. nanti Mbak ini nikahnya dicatat oleh pemerintah Turki atau perwakilan pemerintah Indonesia di sana ya Pak Anwar ya, Ya, di Ankara tinggal ya? pilih ya Pak. Ya, kalau dicatat di kantor perwakilan Indonesia luar negeri di Ankara, itu buku nikahnya persis sama dengan buku nikah yang ada di KUA. Oh, gitu. Jadi tapi itu Versi pilihan Indonesia. kita ya Pak ya. Ya. Pilihan Dan ini kita. mau dicatat di kantor pencatatan nikah mana? Oh, gitu. Kalau dicatat di Ya. kantor pencatatan nikahnya Turki, berarti dapat buku nikah dari Turki. Baik Begitu, Pak. Mbak. Iya. Ya, cukup jelas. Ya, terima kasih. Cukup jelas ya Mbak Rini ya. Banyak. Ya, jelas. Terima kasih. Jadi untuk wali hakim nggak serta-merta tiba-tiba ke wali hakim ya Pak Anwar, diupayakan dulu kalau masih ada wali nasabnya dulu dihubungi satu persatu berdasarkan urutan wali nasab ya Pak Anwar ya. Betul, saya kira begitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rini atas pertanyaannya. Berikutnya saya ingin beri kesempatan kepada, di sini ada, saya minta teman-teman yang ingin bertanya untuk mengaktifkan mode kamera agar saya bisa melihat apakah teman-teman ini, karena saya ingin memberikan kesempatan kepada calon pengantin terlebih dahulu ya. Baik, berikutnya saya coba berikan kesempatan kepada Mas Asrizal. Ya, Assalamualaikum. Mas Asrizal, Mas atau Mbak ya? Coba kita lihat konfirmasi lagi. Ya baik, Assalamualaikum. Sudah kami buka mode unmute-nya. Masih ada waktu tinggal 7 menit kita bersama dengan Pak Anwar. Baik, tidak ada respons. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Mas Ahmad Syarif Hidayat. Ya, silakan di unmute. Mas Ahmad Syarif Hidayat. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pak. Minal aidin wal faizin, Pak Anwar. Ya, silakan Mas Ahmad Syarif. Iya, sama-sama Pak. Ya. Izin melaporkan saja Pak. Izin melaporkan bahwa kami dari KUA Pamulang, Tangerang Selatan, bahwa memang kecenderungan masyarakat saat ini, mereka setelah ada mengenal istilah new normal, mereka minta semua di rumah, Pak. Minta semua di rumah, namun memang kondisinya di rumah itu sulit untuk social distancing, Pak. Ya. Jadi begini, kondisinya adalah kita sudah menyarankan kepada mereka bahwa mereka harus physical distancing dan lain sebagainya, memakai sarung tangan, menggunakan masker. Tapi ketika kita sudah sampai di rumah, ini sulit untuk menghindari yang hal itu, Pak. Artinya mereka kita untuk menegaskan diri untuk menolak itu ketika sudah sampai di tempat itu sulit sekali, Pak. Iya, kan nggak mungkin ya udah datang ke sana tiba-tiba terlihat begitu berkerumun lalu pulang lagi begitu ya, Pak Ahmad ya. Mohon arahan dari Pak Aziz. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Ahmad, terima kasih pertanyaannya dan ini mewakili teman-teman KUA yang hari ini join bersama kita di meeting Zoom di Mas Islam. Kami persilakan Pak Anwar terkait kondisi yang dialami oleh teman-teman petugas KUA di berbagai daerah di masa pembukaan transisi PSBB ini banyak yang meminta menikah di rumah tapi kondisi seperti tadi disampaikan Pak Ahmad Syarif. Silakan Pak Anwar. Ya. Selama masih PSBB di wilayah yang bersangkutan, jadi tadi saya sampaikan berkali-kali, KUA itu mengikuti kebijakan pemerintah setempat. Lagi tadi KUA, petugas KUA sudah datang ke rumah, ternyata di situ berkerumun, sudah tempatnya sempit, penuh orang. Ya, jadi ini perlu memang diedukasi masyarakat yang bersangkutan. Kalau perlu ada, kalau di edaran Dirjen P004 itu buat pernyataan. Jadi keluarga pengantin membuat pernyataan bahwa saya ingin melaksanakan pernikahan di rumah, alasannya apa? Satu, misalnya saya bisa menjamin
bisa dilaksanakan protokol kesehatan, tidak berkerumun. Harus ada itu. Kalau KUA datang berkerumun dan membahayakan, tidak aman, sebenarnya KUA bisa memutuskan pengantin dan walinya ke kantor saya saja. Nah, bisa begitu. Jadi yang penting ada edukasi, ada komunikasi dengan keluarga pihak pengantin, ya. Jangan sampai ada nanti kesalahpahaman, malah ribut nih KUA-nya gimana nih, pergi. Jadi komunikasi dibangun dengan warga kita. Saya kira semuanya juga memahami kondisi kita masih seperti ini, apalagi di wilayah Pamulang kan masih diperpanjang ya PSBB-nya. Ya, daerah Banten ya. Kecuali mungkin untuk daerah-daerah lain yang memang sudah zona hijau, sudah ada kebijakan di pelonggaran, ya monggo saja. Tapi kalau yang tadi masih penerapan protokol yang ketat, ya KUA-nya bisa berkoordinasi dengan pihak pemerintah setempat dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memahami hal ini. Sekali gitu ya, Mas Arif ya. Ya. Baik, jadi bisa dijalin komunikasi dengan masyarakat dan meminta mereka memastikan bahwa protokol kesehatan bisa dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan. Kalau misalnya tidak, berarti memang KUA juga berhak untuk menolak pencatatan nikah. Baik, berikutnya kami masih ada kesempatan sedikit lagi Pak Anwar ya. Ini ada dari KJRI ingin bertanya. Saya buka KJRI dari Dubai kalau tidak keliru. Sebentar. Ya, Dubai. Silakan silakan. Assalamualaikum Pak. KJRI Dubai. Waalaikumsalam. Mas Sigit, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Pak Anwar, salam kenal. Saya Muhammad Rifai dari perwakilan KJRI Dubai, Pak. Oh iya, Pak Rifai, bangga. Ya. Ahlan wa sahlan, Pak. Pertama-tama yang saya tanyakan adalah untuk saat ini KJRI Dubai masih belum membuka untuk perkawinan di KJRI Dubai. Sebelumnya Abu Dhabi, KBRI kita di Abu Dhabi sudah membuka, Pak. Tapi karena ada PSBB ini, pemerintah UAE masih lockdown, Pak, untuk sementara. Nah, yang kami tanyakan untuk persyaratan nikah poligami, Pak. Persyaratannya apa, Pak? Yang harus bisa kita kan harus ada surat persetujuan dari istri pertama. Nah, ini yang kita kalau ada WNA yang akan menikah di sini, kita merujuknya kemana ini, Pak? Apakah surat izin dari istri pertama yang memakai materai itu harus ada pengetahuan atau diketahui oleh KUA setempat atau dari putusan pengadilan, Pak? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persyaratan menikah dengan WNA di sini kan banyak yang akan mendaftar, Pak ya. Apakah di sini kami tambahkan adalah surat keterangan sehat dari pemerintah Dubai dalam hal ini. Dan itu apakah kalau selama ini KBRI Abu Dhabi mensyaratkan surat layak sehat ya Pak ya. Kalau memang sehat, dia bisa menikah di Abu Dhabi. Tapi kalau di KBRI Abu Dhabi dia tidak sehat, dia akan disarankan untuk menikah di mahkamah, di court dalam hal ini. Mohon arahan dari Pak Anwar. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rifai. Ya, Pak. Yang dari jauh sekali nih dari Dubai ya. Salam kawan-kawan. Jam berapa di sana ya sekarang? Sekarang jam 8 persis, Pak. Pagi. 8 persis. Ya. Iya. Oh iya. Ya. Salam teman-teman di KJRI Pak Rifai. Insya Allah Pak. Insya Allah Pak Anwar. Ya, yang pertama izin poligami. Kita kalau WNI ya, maupun WNA yang menikah menurut tata cara hukum Indonesia itu harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 75 yang kemudian sebagian di uji materi diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 ya. Itu ketentuannya kalau poligami itu belum berubah. Jadi harus ada izin dari pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan agama. Itu ketentuan itu masih berlaku. Bagaimana kalau ada warga negara asing menikah ingin dicatat
pernikahannya menurut hukum Indonesia. Ya sama, dia harus memenuhi ketentuan itu. Tidak cukup hanya surat izin dari istrinya, tapi dari pengadilan agama. Nah, kalau nikahnya di luar negeri dicatat oleh teman-teman di kantor perwakilan, berarti izin poligami dari pemerintah setempat. Kalau dia warga Dubai, Emirat, ya dari mahkamah syariah di sana izin poligaminya. Karena menikahnya menurut hukum Indonesia. Kalau menurut hukum Uni Emirat Arab nggak perlu izin, ya silakan, berarti nikahnya di sana. Jangan dicatat di KJRI kalau dia tidak memenuhi ketentuan persyaratan itu. Itu ya Pak ya? Iya, baik Pak. Kemudian persyaratan nikah bagi WNA. Kalau ada WNI dengan WNA atau WNA dua-duanya? WNA dua-duanya tidak Pak. WNI dengan WNA dalam hal ini Pak. Campuran ya? Iya, campuran. Kalau WNA dua-duanya nggak usah diurusin dah. Iya. Bukan urusan kita. Mau numpang nikah aja di KJRI mungkin. Iya. Jadi kalau WNI dengan WNA, yang WNI jelas kan persyaratan dari lurah, dari KUA setempat. Yang WNA-nya kan harus ada izin dari perwakilan pemerintah dia di Emirat Arab bahwa dia ingin menikah. Kenapa harus ada itu? Karena menikahnya di wilayah Indonesia, wilayah hukum Indonesia. Jadi harus ada izin dari kedutaan yang bersangkutan. Izin yang membolehkan bahwa yang bersangkutan tidak ada halangan untuk menikah. Gitu. Kemudian persyaratan lainnya saya kira ya paspornya difotokopi dan seterusnya. Saya kira itu. Berarti sepanjang pernikahannya dicatatkan di KJRI, si calon pengantin itu tunduk kepada regulasi pencatatan nikah yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Intinya itu ya Pak Anwar ya? Hukum perkawinan Indonesia. Ya, baik. Ya, seperti itu. Baik. Pak Rufai, Pak Rufai ya tadi ya? Iya Pak, betul. Ya, bagaimana Pak? Cukup? Iya, cukup. Dan ini sangat membantu Pak untuk pertama kali nanti kita akan buka setelah lockdown ini sudah dibuka kembali dan normal kembali, kita akan membuka untuk pernikahan di KJRI Dubai Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak Anwar dan Mas Sigit. Mantap. Mantap, jazakallah khair. Oh iya, amin, insyaallah. Baik, terima kasih Pak Anwar yang sudah membersamai kita. Rupanya sudah jam 11, tidak terasa dan luar biasa banyak sekali pertanyaan yang dikupas tuntas langsung seluruhnya oleh Kasubdit, Mutu, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi KUA Ditjen Basis Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Anwar Saad, Bapak Kiai Haji Anwar Saad di MA. Teman-teman, saya ingin sebetulnya membuka sesi pertanyaan lagi, tetapi waktunya sudah tidak memungkinkan. Dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang sudah mengangkat tangan untuk bertanya, karena waktu terbatas. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berkesempatan berinteraksi kembali dengan Pak Anwar terkait dengan prosedur pernikahan di masa yang barangkali tidak biasanya seperti yang biasa kita lakukan. Juga teman-teman KUA di seluruh Indonesia, terima kasih yang sudah bergabung di Zoom ini. Ada Bapak Midi dari Sumatera Selatan, saya lihat juga sudah bergabung. Ada Bapak Ahmad Syarif tadi dari Pamulang, ada Bapak Zulkifli, dan seterusnya. Pak Anwar, ada closing statement barangkali untuk teman-teman peserta Zoom kita? Iya, pertama saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang mengikuti forum Zoom meeting ini. Saya kira banyak hal yang telah kita bicarakan. Ini mungkin menjadi salah satu wawasan buat kita semuanya tentang bagaimana layanan nikah itu diberikan. Jadi salah satu yang tidak boleh jeda itu adalah layanan publik. Meskipun kondisinya COVID, darurat COVID dan seterusnya, itu tidak bisa jeda, harus terus diberikan, terutama layanan nikah ini. Karena
layanan nikah kalau dihentikan ini takutnya ada PR buat calon pengantin, ya. Karena menunggu menanti masa menikah itu pengennya disegerakan, segera. Nah, gitu ya. Sampai Nabi bilang, la tu akhirha, yang nggak bisa diakhirkan itu ya menikah itu. Nah, kita semuanya berharap dengan forum ini memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya. Dan tentu kita berharap juga para pengantin yang nikah di masa COVID-19 ini menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas, ya. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Termasuk para pembinanya, para KUA-nya, para stakeholder yang konsen membina layanan pernikahan juga mendapatkan berkah dari Allah SWT. Saya kira itu. Oh iya, terkait bimbingan apakah sudah boleh dilaksanakan Pak Anwar? Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Barangkali belum ya? Masih belum ya. Belum bisa ya teman-teman KUA yang bertanya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Anwar, narasumber kita yang sangat luar biasa. Disisir habis semua pertanyaan dari teman-teman peserta Zoom kita pada pagi sampai siang hari ini. Teman-teman calon pengantin yang akan menikah di masa PSBB seperti sekarang, masa pandemi, mudah-mudahan pernikahannya lancar, itu akan jadi cerita yang luar biasa di masa Anda tua nanti. Ya, pada waktu Anda menikah, suasananya pakai masker, pakai sarung tangan, dan sebagainya. Tidak dirasakan oleh mereka yang sudah menikah di tahun-tahun yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Mari kita akhiri acara kita yang mudah-mudahan sangat bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi Pak Anwar. Dan teman-teman peserta, terima kasih sekali lagi. Kami akan menyiapkan souvenir bagi semua peserta yang stay tune di Zoom dari awal sampai akhir acara. Bila bisa berhak, fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam untuk semuanya ya. Insyaallah. Terima kasih. Mas admin, mohon bantuan semua chat di copy paste ya, kita dokumentasikan. Ya. Luar biasa nih ya. Audiennya ada 500 orang ya. Dan full terus 500 nih sekarang mulai live satu-satu. Teman-teman dari KUA juga tadi mungkin ada yang mau menyapa Pak Anwar juga ya sambil-sambil. Ada Pak Midi, saya lihat tadi. Ah, itu dia. KUA mana Pak Midi ya? KUA, nah, itu bisa dibuka mute-nya. Yang ada Pak Mufasir ya, Banten ya? Pak siapa? Bashir. Pak Mufasir, Banten. Pak Mufasir. Kalau kita lihat di kolom peserta, biasanya muncul namanya kalau dia lagi gabung. Dari Medan, Bekasi, Hulu, Sumut, ya, Pak Arifin. Dari Bogor juga ada itu. Kalau kita lihat di Kebumen juga hadir, Kalideres. Jember kekurangan penghulu katanya Pak Anwar. Apa katanya? Jember kekurangan penghulu. Ampun, Maluku juga ada. Pak Anwar. Kasih Hulu Sumut. Waalaikumsalam. Pak Ini Anwar. sudah mulai bisa dibuka unmute masing-masing sambil menanti live. Assalamualaikum. Pak Anwar. Nyarukin Kabupaten Samosir. Salam dari tepi Danau Singkara. Gara Pak Anwar. Pak Anwar. Dari Jambi. Pancoran Mas Depok. Salam Pak Anwar. Papua Barat. Pak Anwar.